Sotif, Sobat Otomotif. Selamat datang di channel Simple Rules. Di video kali ini kita akan membahas tentang mesin GD Series, sebuah lompatan teknologi diesel dari Toyota. Sotif, kalian tahu nggak sih kalau ternyata seri mesin GD atau biasa yang disebut dengan GD Series, yaitu generasi mesin diesel turbo modern yang menggantikan seri sebelumnya, yaitu mesin KD seperti 1KD FTV, 2KD FTV. Mesin ini terdiri minimal dari dua varian utama yang sering kita temui. Yang pertama, 1GD FTV sama dengan 2,8 liter atau sekitar 2754 cc. Yang kedua, 2GD FTV sama dengan 2,4 liter atau sekitar 2393 cc. Toyota menyebut bahwa mesin ini menggunakan teknologi baru seperti Thermo Swing Wall Insulation atau biasa disingkat dengan SWIN, piston dengan lapisan silikon poros atau biasa disingkat dengan SIRPA, turbocharger variabel generasi baru, serta sistem injeksi common rail yang ditingkatkan. Tujuan utamanya yaitu efisiensi bahan bakar lebih baik, torsi lebih besar di putaran rendah, emisi lebih bersih, suara dan getaran yang lebih rendah. Dengan latar belakang tersebut, kita akan membahas secara rinci tentang keunggulan dan juga kekurangan mesin GD Series ini, serta implikasi praktisnya bagi pemilik kendaraan. Keunggulan mesin GD Series. Berikut beberapa keunggulan utama yang diperoleh dari teknologi GD Series. Yang pertama, efisiensi thermal dan konsumsi bahan bakar yang lebih baik. Toyota menyatakan bahwa mesin 1GD FTV dapat mencapai efisiensi thermal maksimal hingga 44%, angka yang sangat tinggi untuk mesin diesel komersial. Dibandingkan generasi mesin sebelumnya atau KD series yang kapasitasnya lebih besar tapi efisiensi lebih rendah, mesin GD menawarkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat sekaligus tenaga atau torsi yang lebih baik. Contohnya nih Sotif, meskipun kapasitas mesin 2GD hanya 2,4 liter, tapi ternyata mampu loh menghasilkan torsi yang lebih besar dari pendahulunya, 2,5 liter dengan teknologi yang lama. Yang kedua, torsi besar di putaran rendah. Karena desain ulang ruang bakar, turbocharger variabel yang lebih responsif, dan sistem injeksi yang dioptimalkan. Karena desain ulang ruang bakar, turbocharger variabel yang lebih responsif, dan sistem injeksi yang dioptimalkan, mesin GD menghasilkan torsi puncak pada RPM yang lebih rendah. Contohnya nih, 1GD FTV menghasilkan torsi hingga 450 Nm pada rentang RPM 1600 hingga 200. Contohnya nih, 1GD FTV menghasilkan torsi hingga 450 Nm pada rentang RPM 1600 hingga 2400 RPM. Hal ini sangat menguntungkan untuk kendaraan yang membawa muatan berat, tanjakan, atau digunakan di medan tidak rata, misalnya SUV ataupun pickup. Yang ketiga, emisi yang lebih bersih dan pengurangan kebisingan. Teknologi seperti sistem SCR atau Selective Catalytic Reduction mengurangi emisi NOx hingga 99% dalam beberapa penerapan. Desain turbo yang lebih kecil dan efisien juga memungkinkan suara mesin dan getaran menjadi lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Yang keempat, mesin yang lebih mudah untuk digunakan dalam jangka panjang. Dengan torsi yang lebih besar di RPM rendah, pengemudi tidak harus sering menurunkan gigi atau memaksakan engine di putaran tinggi. Hal ini secara praktis bisa memperpanjang umur komponen dan memberi kenyamanan yang lebih baik. Selain itu, karena efisiensi yang lebih baik, biaya operasional bisa sedikit lebih rendah, tapi ini tergantung pemakaian, bahan bakar, dan juga perawatan yang Sotif. Kekurangan atau hal yang perlu diwaspadai. Mesin GD Series memang memiliki banyak keunggulan, tapi tidak tanpa tantangan. Berikut beberapa kekurangan atau hal yang perlu diperhatikan jika menggunakan atau membeli kendaraan dengan mesin GD. Yang pertama, teknologi lebih kompleks dan biaya perawatan bisa lebih tinggi. Karena mesin GD menggunakan teknologi baru seperti turbocharger variabel, injeksi common rail generasi mutakhir, sistem SCR atau DPF, maka komponennya lebih rumit dibanding mesin diesel lama yang sederhana. Contohnya nih, injektor, turbo, sensor emisi yang kompleks bisa jadi lebih mahal jika rusak atau perlu diganti. Dilaporkan pengguna di forum bahwa meskipun injektor mesin GD relatif lebih awet dibandingkan dengan mesin generasi KD, tapi ternyata tetap butuh perhatian yang khusus.
Yang kedua, masalah spesifik yang muncul. Beberapa pengguna dan laporan teknis menyebut ada masalah-masalah seperti filter partikel diesel atau DPF yang tersumbat atau regenerasi otomatis. Filter partikel diesel atau DPF yang tersumbat atau regenerasi otomatis yang kurang efisien di kondisi pemakaian tertentu. Suara mesin idle atau getaran yang meskipun lebih baik dari generasi lama tapi tetap dianggap agak kasar oleh sebagian pengguna dalam kondisi tertentu. Komponen turbo atau saluran udara atau pemasukan udara yang butuh perawatan ketat agar performa tetap optimal.